Bada bing, bada pup. Hai semuanya, apa kabar? Seperti janjinya, hari ini aku mau ngelanjutin tentang John Wayne Gacy, si badut, politisi, pembunuh, juga pengusaha. Salah satu orang yang paling produktif yang pernah aku lihat, pernah aku baca kasusnya. Dan seperti janji aku, hari ini aku mau ngebahas tentang penangkapan dan juga korban-korbannya John Wayne Gacy. Untuk korban-korbannya aku harus baca karena list korban-korbannya John Wayne Gacy itu banyak banget, lebih banyak daripada list belanjaan mamaku. Sebelumnya aku mau ngebahas dulu modus operandinya John Wayne Gacy dalam mendapatkan korban-korbannya tersebut. Jadi John ini suka pergi ke terminal bis Greyhound untuk nongkrong di sana, nyari-nyari korbannya dia. Dia juga sering pergi ke Lincoln Park, terus dia juga kadang-kadang suka pergi ke tempat-tempat hipster, tempat-tempat nongkrong anak-anak muda. Dari situ pertama dia bisa ngerayu, ngajakin orang anak itu ngobrol, terus nawarin pekerjaan di usaha PDM-nya dia. Terus dia juga pernah menyamar jadi polisi, jadi nunjukin lencananya dia, ini gue polisi, lo ikut gue pulang. Terus anak-anak kan namanya anak remaja takut dong kalau disamperin polisi, mereka ikut aja sama John. Tapi juga ini ada yang paling gak manusiawi, yaitu disekap, diculik, lalu dibawa pulang ke rumahnya John. Nah, sampai di rumahnya John, kalau misalnya anak itu nggak diculik, dia tuh biasanya tuh ngajak minum dulu. Setelah itu sama John diajakin nonton film dewasa. Setelah itu mereka ditunjukkan, gue tuh badut loh, gue punya trik sulap, gimana cara ngebebasin diri dari borgol. Mau lihat nggak? Namanya anak remaja, boleh, mau lihat dong, tunjukin gimana caranya. Nanti dia tunjukin triknya, terus dia borgol korbannya, lalu sama dia diperkosa dan dibunuh. Tapi kalau untuk mereka yang diculik, ya udah langsung diperkosa dan dibunuh sama si John. Dan yang nggak manusiawinya tuh yang sampai sekarang aku nggak ngerti adalah dia memperkosa korban-korbannya itu nggak cuma dengan alat vitalnya, tapi juga dengan barang-barang lain seperti botol obat, toys, terus juga dia pernah pakai obeng. Lalu setelah itu korbannya itu dicekik dengan tali sampai mereka meninggal dan dikubur di kolong rumahnya Gacy. Jadi di luar negeri tuh ada namanya crawl space atau kayak kolong rumah gitu, di mana itu tuh antara kayak lantai rumah sama ke tanah itu tuh nggak jadi satu, nggak nempel. Ada yang dikuburin di crawl space-nya dia atau di kolong rumahnya dia. Ada yang sama dia dibuang ke sungai Des Plaines. Jadi untuk dari tahun 1976 sampai 1977, korbannya dia ada Daryl Sampson, umurnya 18 tahun, Randall Rayford, umurnya 15 tahun, dia diculik waktu dia baru pulang sekolah. Terus di hari yang sama dengan penculikan Randall Rayford, Samuel Stapleton juga diculik sama John Wayne Gacy. Umurnya masih 14 tahun waktu itu, dia baru jalan pulang dari apartemen kakaknya. Lalu ada lagi Michael Bonin, umur 17, William Carroll, 16, James Hickinson, 16, Rick Johnston, 17, Kenneth Parker, 16, Michael Marino, 14 tahun, William Bundy, 19 tahun, sama Gregory Godzik, 17 tahun. Nah, William Bundy sama Gregory Godzik ini tuh kerja di perusahaannya John, di PDM itu. Entah gimana kok dia punya hati ya untuk membunuh pegawainya sendiri. Lalu di awal tahun 1977 ada korban baru namanya John Allen Zake. Kita panggil aja JAS ya, karena dia nanti namanya penting nih. Si JAS ini tuh dia ngejual mobilnya dan John tuh tertarik, pura-pura tertarik. Lalu dia ajak si JAS ini tuh ke rumahnya dia untuk ngomongin gimana prosedur jual beli mobilnya. Tapi bukannya dibeli mobilnya, malah si JAS ini diperkosa dan dibunuh. Nah lucunya lagi nih, si mobil JAS tuh dipakai sama temennya John, dipinjem, terus dia pergi ke gas station, ke pom bensin, dan dia curi bensin di situ. Si temannya John ini namanya Rosie, dia curi bensin di situ. Ketahuan sama polisi kan, terus ditangkap, diambil mobilnya, disita, terus habis itu ditelusuri punya siapa sih mobil. Nah setelah polisi itu background check, mereka tahu kalau ternyata mobil itu tuh dulu milik si JAS. Karena JAS ini menghilang tanpa kabar, terus mereka cek BPKB barunya dong, ternyata tuh punyanya si John. Mereka datang ke rumahnya John, mereka tanya-tanya karena mereka perlu menginvestigasi atas hilangnya JAS. John bilang, si JAS tuh jual mobilnya ke gue karena dia mau kabur, dia mau pergi keluar kota, dia nggak mau tinggal di sini lagi, makanya dia butuh duit. Dan anehnya polisi tuh nggak ada yang namanya penasaran atau curiga sama sekali. Mereka langsung, oke, kalau gitu, makasih atas kerjasamanya, kita pulang dulu. Setelah John Shake, ada lagi korban-korban lainnya selama 1977. Yaitu John Prestige, umurnya 20 tahun. Habis itu ada Matthew Bowman, 19 tahun. Ada juga Robert Gilroy, umurnya baru 18 tahun, dan dia adalah anak dari seorang polisi. Lalu juga ada John Maury, 19 tahun, sama Tommy Bowling, 20 tahun. Mereka berdua adalah seorang marinir. Ada Russell Nelson, umur 21 tahun. Robert Winch, 16 tahun. David Talsma, 19 tahun.
Dan juga ada 6 korban tanpa identitas dengan umur sekitar 14-30 tahun ditemukan di kolong rumahnya John. Oh ya, by the way, selama pembunuhan ini dan pemerkosaan ini, ada 2 korbannya John yang sebenarnya masih selamat. Jadi John tuh sempat ngasih kesempatan ke kedua orang ini untuk nggak dibunuh. Dia mau tahu apakah korban-korbannya ini tuh bakalan ngelapor ke polisi atau enggak. Karena dia nggak bisa dong terus-terusan untuk bunuh orang dan ngubur di bawah rumahnya dia. Kalau tempatnya habis gimana? Dan kedua orang tersebut mereka cepuin ke polisi. Pastilah, nggak mungkin mereka nggak cepuin ke polisi. Sampai akhirnya John dikenakan tuntutan pelecehan seksual lagi untuk yang kedua kalinya. Lalu, di tahun 1978 ada William Kindred, umurnya 19 tahun, dan dia adalah korban terakhir yang dikuburkan di kolong rumahnya John. Karena kolong rumahnya udah nggak muat lagi buat nguburin mayat-mayat. Jadi dia harus cari tahu, gue harus buang mayat ini kemana lagi. Akhirnya dia kayak, oke, gue nemuin satu sungai ini, namanya Des Plaines, dan dia akhirnya menguburkan 4 korban terakhirnya di sungai tersebut. Korban-korban yang dibuang ke sungai Des Plaines itu antara lain Timothy O'Rourke, umur 20 tahun, Frank Landingin, umur 19 tahun, James Mazzaro, 20 tahun, dan korban terakhirnya Robert Peace, umurnya 15 tahun. Dan Robert Peace ini yang bakal jadi titik penting di mana akhirnya John nanti ditangkap. Jadi ceritanya Robert Peace ini tuh umurnya masih 15 tahun, dia kerja di satu farmasi di mana farmasi itu lagi mau kerja sama John. Mereka minta John untuk bantuin mereka merenovasi farmasi mereka. Nama farmasi tersebut adalah Nissan. Jadi satu malam John tuh datang ke farmasi tersebut, ke farmasi Nissan ini, terus dia ketemu lah sama Robert. John seperti biasanya, dia suka ngerayu anak-anak kecil, dia deketin Robert. Kamu kerja di sini tuh gajinya berapa sih? Robert cerita, oh cuma sekian $, per jam. Kamu mau nggak kerja sama aku? Aku punya perusahaan kontraktor. Aku bisa gaji kamu 2 kali lipat daripada yang kamu dapetin sekarang. Robert 15 tahun, 2 kali lipat? Mau. Akhirnya John bilang, oke, sekarang malam ini kamu ke rumah aku ya. Kita bahas tentang merekrut kamu sebagai salah satu pekerjaku. John ngasih alamatnya, lalu dia pulang. Pas banget John ini pulang, Robert ini dijemput sama ibunya. Jadi ceritanya malam itu tuh ibunya tuh lagi ulang tahun. Mereka tuh mau makan-makan sekeluarga besar. Mah, sorry banget nih, aku tahu hari ini mama ulang tahun dan kita udah ada janji mau makan bareng. Tapi boleh nggak aku mau pergi dulu nih ke rumah si kontraktor ini. Dia tuh nawarin aku pekerjaan. Dan ini opportunity yang bagus banget buat aku. Kesempatan yang bagus banget buat aku. Karena gajinya bagus. Mana dia juga temen dari bos aku. Pasti bisa dipercaya. Please, boleh nggak aku telat sebentar aja? Oke, boleh. Tapi jangan lupa ya, kamu harus hati-hati dan langsung pulang. Dan ternyata malang buat Robert, hari itu adalah hari terakhir di mana dia ketemu mamahnya, karena setelah dia pergi ke rumah John, ya dia diperkosa dan dia dibunuh. Nah, karena Robert ini nggak pulang, terus orang tuanya khawatir, akhirnya mereka semua mengerahkan segala cara supaya bisa menemukan Robert. Mereka ke polisi, mereka lapor, dan salah satu orang kepolisian yang sangat interested sama kasus ini adalah Letnan Joseph. Dia cari tahu tentang siapa sih John Wayne Gacy ini, dan dia menemukan kalau ternyata John ini tuh pernah terlibat masalah pelecehan seksual di Chicago sama korbannya yang dia biarkan hidup, dan juga dia pernah kena tuntutan sodomi di Iowa. Akhirnya tanpa basa-basi, Joseph sama rekan-rekannya datang ke rumahnya John, terus mereka interogasi John, dan John ngakunya, oh aku nggak nawarin kerjaan apa-apa ke Robert. Aku tahu dia tuh salah satu pegawainya yang punya Nissan Pharmacy, tapi aku nggak pernah nawarin apapun ke dia. Terus Joseph kayak, oke, kamu keberatan nggak kalau ikut sama kita ke kantor polisi untuk ngasih pernyataan kamu? Dan John nggak mau ke kantor polisi untuk kasih pernyataan dengan alibi kalau hari itu dia sedang berduka karena omnya meninggal. Akhirnya Joseph nanya, oke, kamu bisanya kapan? Joseph kayak, kamu kasar banget, kamu nggak ada respectnya sama sekali sama orang yang meninggal. Ya ampun. Akhirnya karena curiga, kepolisian minta izin dari hakim untuk minta surat warrant. Terus mereka gerbek rumahnya John untuk yang pertama kali. Hari itu mereka menemukan banyak banget hal-hal aneh, yaitu lencana polisi, borgol, seragam polisi, suntikan, obat-obatan. Mereka juga nemuin toys. Mereka nemuin buku tentang homoseksual dengan anak di bawah umur. Mereka juga nemuin pistol, cincin kelulusan dari SMA Maine West dengan inisial JAS. Ingat kan tadi siapa yang namanya JAS? Jangan-jangan punyanya dia. Lalu beberapa SIM yang bukan punyanya John dengan nama-nama lain. Mereka juga nemuin resi dari farmasi Nissan di tong sampah rumahnya John. Kepolisian tuh menetapkan kayak, oke, ini orang nggak bisa dipercaya. Kita harus kuntit dia selama 12 jam sehari. Jadi ada tim polisi yang ngikutin John dari pagi sampai malam selama 12 jam. Mereka mau tahu John ngapain aja. Terus John pun marah karena dia merasa kayak privasinya terganggu. Akhirnya dia datang ke rumah lawyernya dia
Dia bilang ke lawyernya dia, nih tolong tuntut dong nih orang-orang ini tuh, polisi-polisi ini, gue merasa privasi gue terganggu. Tapi lucunya di hari yang sama, si John ini tuh datang ke rumah lawyernya untuk minta tolong supaya nuntut si polisi-polisi ini. Polisi-polisi ini tuh nemuin kalau ternyata resi dari farmasi Nissan yang mereka temukan di tong sampahnya John itu ternyata berasal dari jaket parkanya, merupakan milik teman kerjanya Robert Peace. Nah, temannya Robert ini tuh waktu di hari Robert ini hilang, dia minjemin jaket parkanya ke Robert karena Robert kedinginan. Nah, di dalam jaket parkanya itu terdapat resi yang mereka temukan di tong sampahnya John. Akhirnya polisi mengurus surat penggerebekan kedua kalinya. Mereka datang ke rumahnya John, dan juga ada tim polisi lain yang cari tahu pegawai-pegawainya John sebelumnya. Terus mereka cari tahu, mungkin mereka tahu sesuatu tentang John. Jadi pas banget tim yang cari tahu tentang John lewat pegawai-pegawainya dulu atau orang-orang yang kenal John itu ketemu sama salah satu pegawai yang dulu pernah hampir diperkosa sama John. Dia cerita, dia tuh sempat tinggal sama John karena dia tuh gelandangan. Terus waktu itu pas pulang dari kerja, karena dia juga kerja sama John, dia nemuin ada gumpalan macam lumpur gitu di ruang tengah rumahnya John, di ruang keluarganya. Terus John panik banget kayak, wah apa nih? Dan dia lihat John itu turun ke crawl space, ke kolong rumahnya untuk cari tahu dari mana lumpur tersebut berasal. Terus dia juga pernah minta tolong sama pegawai tersebut untuk nyebarin semacam kayak pupuk atau pestisida atau bahan kimia yang biasanya digunakan untuk mempercepat proses decompose di tanah. Sementara itu tim polisi yang ke rumahnya John, yang gerbek rumah John untuk kedua kalinya, mereka cium ada bau busuk keluar dari pipa pemanas ruangan di rumahnya John. Karena dua tim tersebut merasa, oke, jackpot. Mereka akhirnya ngurus warrant untuk mereka geledah apa sih di bawah rumahnya John. Sementara itu, si John pada tanggal 20 Desember 1978, dia pergi ke rumah lawyernya sambil dalam keadaan mabuk. Terus dia cerita sama lawyernya kalau dia mengaku dia bunuh Robert Peace. Terus dia juga ngaku kalau dia bunuh 30 orang lain atau lebih di rumahnya dia, dan beberapa ada yang dibuang ke sungai Des Plaines. Tapi di tengah-tengah John cerita dia, karena dia mabuk, dia tiduran. Paginya, lawyernya tuh mulai ngebahas lagi soal apa yang John ceritain semalam. Tapi John malah mengelak dan bilang, gue gak mau ngebahas ini sekarang, gue harus pergi dulu, ada tempat yang harus gue tuju. Di jalan dia merasa, oke, ini kayaknya saat terakhir gue untuk ketemu teman-teman gue merasa kayaknya gue gak akan ada freedom lagi, sebentar lagi gue akan ditangkap polisi. Jadi dia berencana untuk pergi ke rumah teman-temannya, untuk kayak farewell, kayak goodbye gitu dulu sama teman-temannya. Tapi sebelum itu dia ngisi bensin dulu. Nah, pas habis ngisi bensin, dia datang ke kasir, dia bayar. Tiba-tiba dia ngasih satu kantong isinya tuh marijuana ke kasir. Dia bilang, ini buat kamu, gue udah gak butuh lagi, semuanya udah selesai buat gue. Terus dia pergi. Nah, karena ada polisi yang ngikutin John selama 12 jam itu, mereka datang ke tempat kasir itu dong. Mereka nanya, cowok tadi tuh ngomong apa sama kamu? Dia ngasih apa ke kamu? Dan si kasir bilang, oh dia ngasih gue marijuana nih, gue gak tahu kenapa dia ngasih gue ini. Akhirnya polisi kayak, oh oke, kita punya motif untuk nangkep John sekarang. Mereka ngikutin John, mereka nangkep John atas tuduhan kepemilikan obat-obatan terlarang. Setelah polisi dapat surat warrant untuk ngecek apa yang di bawah rumahnya John itu, mereka kaget banget. Mereka nemuin banyak banget tulang anak-anak kecil, anak-anak remaja. Ada juga daging yang masih dalam proses pembusukan, ada juga tengkorak, ada paha, lengan, segala macam. Tujuan awalnya mereka adalah mencari mayatnya Robert Peace. Di situ mayatnya Robert Peace emang nggak ada, tapi mereka nemuin paling tidak ada 28 mayat anak-anak atau laki-laki dewasa dari umur 14 sampai 28 tahun. Akhirnya John langsung, oke, gue ngaku aja. On the spot dia ngaku kalau dia udah bunuh paling tidak ada 33 korban. Dia juga menjelaskan beberapa korbannya ada yang dibuang juga ke sungai Des Plaines, dan saat itu juga John ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Akhirnya John kayak, oke, gue udah nggak ada jalan lain, gue minta tolong lawyer gue gimana caranya supaya gue dapat hukuman seringan mungkin. Dan lawyernya nyaranin untuk ngambil plea insanity. Buat kalian yang nggak tahu, plea insanity itu jadi kalau buat kalian yang melakukan tindakan kriminal, kalian tuh bisa dikasih hukuman lebih ringan kalau misalnya ternyata kalian tuh ada masalah mental, masalah kejiwaan. Untuk dapetin plea insanity ini, John tuh harus ngikutin kayak sesi terapi gitu sampai dengan total 300 jam. Dan dokter tuh kayak bilang, nih orang waras, nih orang tuh nggak ada masalah apa-apa. Tapi John tuh ngotot, dia bilang, gue tuh punya kepribadian ganda, gue ada kepribadian orang yang suka bekerja keras, gue ada kepribadian kontraktor, gue ada kepribadian sebagai badut, gue ada kepribadian sebagai si politisi, dan gue juga ada kepribadian sebagai seorang polisi yang namanya Jack Henley. Dimana si Jack ini, si polisi ini tuh benci banget sama orang-orang yang suka sesama jenis, dan juga dia memandang rendah orang-orang yang menyukai sesama jenis. Dan pengakuan John ini jadi bahan tertawaan dari jaksa penuntut karena, oh my god, dokter aja udah bilang kalau nih orang tuh waras. Lalu mereka juga bawa orang-orang untuk testify, untuk bersaksi atas kejahatannya John.
Salah satunya adalah Donald Voorhees, korban sodominya John pas pertama kali waktu dia masih di Iowa. Terus dia juga bawa si Rosie, ini temennya John yang waktu itu minjem mobilnya John yang dia curi dari si JAS. Dan juga jaksa penuntut membawa pegawai-pegawainya John yang masih hidup dan pernah hampir jadi korbannya John, juga korban-korbannya John yang dilepas dan dibiarkan hidup. Akhirnya pada minggu kelima persidangan, kayak John ganti opininya dia bilang kayak, sama ini aku nggak mau ngambil plea insanity kok, gue tahu gue salah, ini salah lawyer gue nih karena dia nyuruh gue untuk ngambil plea insanity. Terus hakimnya kayak, ya tetap aja lo salah, nggak ngaruh, lo ngomong kayak gitu nggak bakal ngurangin hukuman lo kok. Akhirnya pada tanggal 2 Juni 1980, John dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan 33 orang dan dia dapat hukuman mati. Jadi selama 14 tahun John tuh ditahan penjara di death row sebelum dia dieksekusi mati. Di situ dia berusaha untuk mengajukan banding berkali-kali. Dia bilang, oh sebenarnya dari 33 itu gue cuma bunuh 5 orang, 28 sisanya tuh yang bunuh tuh pegawai-pegawai gue. Gue tahu beberapa pegawai-pegawai gue yang punya kunci cadangan rumah gue kok. Mungkin pas gue lagi keluar kota, dia ke rumah terus dia bunuh orang, kan kita nggak tahu. Semua orang, hakim, jaksa penuntut, bahkan masyarakat kayak ketawa sama dia kan dia nggak tahu malu, berani-beraninya udah salah, tiba-tiba dia ganti pernyataannya dia, dan nggak tahu malunya lagi dia ngajuin banding tuh lebih dari 1 kali, dan tentu aja nggak digubris sama siapapun. Sampai pada akhirnya tanggal 9 Mei 1994, John Wayne Gacy dieksekusi mati dengan cara disuntik mati. I don't know what I'm feeling about this story. Aku nggak tahu apa yang aku rasain tentang cerita ini. Menurut aku di cerita ini nggak ada pihak lain yang bisa disalahkan atas perbuatannya John. Ini murni kesalahan dia sendiri. Dan aku sendiri di sini juga takut karena aku emang sadar banget nggak cuma perempuan yang bisa jadi korban, laki-laki juga bisa jadi korban. Dan kita nggak tahu ada berapa orang seperti John Wayne Gacy di luar sana. Orang ini tuh pintar, produktif, pekerja keras, dia bisa jadi bagian dari politisi, dia bisa jadi pengusaha, dia bisa jadi badut. Padahal kalau nggak jadi pembunuh, gue yakin keluarga mereka bakalan sukses banget. Mungkin keluarganya John Wayne Gacy bakal jadi Kennedy yang zaman sekarang, aku nggak tahu. Mungkin pernikahannya dia sama Marilyn waktu itu masih bagus, atau pernikahannya dia sama Carol pun jadi langgeng. Banyak banget kemungkinan baik dan masa depan cerah yang akan terjadi sama John kalau dia nggak melakukan semua ini. Tapi sayangnya, nafsunya dia mengalahkan potensi-potensi baik yang dia punya. Cuma sayangnya semuanya udah terjadi. Anyways, kalian kasih tahu aku dong, menurut kalian gimana tentang cerita ini? Kasih komen di bawah, dan kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, and I'll see you on my next video. Bye!